Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Musholla Darussalam, dalam kegiatan sholat subuh berjamaah diikuti sholat sunnah syuruk ataupun isyraq. Nah, tadi sudah berzikir, sudah melafadzkan kalimat thayyibah. Nah, sekarang sebelum syuruk, Bapak Ibu sekalian, kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sambil menunggu, Ibu-ibu juga sambil berzikir dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, apa kabar di pagi hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat. Sehat, alhamdulillah. Bahagia, tidak ada yang resah, tidak ada yang berduka, tidak ada yang sedih. Mudah-mudahan dengan barokah sholat subuh tadi, kita diberikan kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, dan yang penting ketenangan hati kita. Jadi walaupun ada masalah, ada berbagai hal yang harus kita selesaikan, tapi Allah berikan kebahagiaan, ketenangan, terus kita tidak dakdikduk, tidak terasa tertekan, tidak terasa dadanya sesak, tapi diberikan kelonggaran, ketenangan. Dan ini mahal harganya, Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu pertolongan Allah, wujudnya adalah hati kita yang tenang, hati kita yang selalu bahagia, walaupun kita punya sesuatu yang harus kita selesaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu hari, Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang laki-laki yang disebut namanya Harisah. Nah, bernama Harisah, di salah satu jalan di Madinah waktu itu, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Harisah tadi, Bapak Ibu, Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Harisah?" Wahai Harisah, apa kabarmu di pagi hari ini? Wah, Bapak Ibu, jadi menyapa itu ternyata sesuatu yang berharga. Jadi Rasulullah kalau bertemu dengan sahabat siapapun, Bapak Ibu, tidak harus orang penting, tidak harus tokoh, tidak harus orang yang hebat, tapi siapapun bertemu, bahkan dengan anak kecil, Rasulullah menyapa. Inilah bentuk kepemimpinan beliau. Jadi sangat luar biasa, dicintai oleh rakyatnya. Beda sama sekarang. Kalau pemimpin sekarang pakai mobilnya bagus, kacanya ditutup, warnanya hitam, nggak kelihatan ini siapa yang lewat. Terus pakai pengawal, nggak mudah menampakkan mukanya, karena salah-salah kalau tidak disteril lingkungan, wah ini bisa bahaya. Jadi ada pas pampres gitu ya, pengawal presiden. Kalau pengawal gubernur apa, Ibu? Apa namanya, Pak? Pasgu.
Kalau bupati pasbu, pascam, pasdes. Kepala desa ada juga pengawalnya. Nah begitu. Tapi Rasulullah waktu itu Bapak Ibu sekalian bertanya, kaifa asbahta ya Harisah, apa kabarmu di pagi ini wahai Harisah? Faqala asbahtu mu'minan billahi ta'ala haqqo. Wahai Rasulullah, alhamdulillah, aku di pagi ini bil mu'minina haqqo, aku benar-benar menjadi orang yang mukmin. Aku sungguh-sungguh beriman di pagi hari ini. Wah, ini jawabannya begitu ya. Apa kabarmu? Alhamdulillah, baik, aku jadi orang beriman pagi ini. Jadi jangan jawabannya yang lain, Ibu. Gimana? Alhamdulillah, kemarin proyeknya udah selesai. Bukan nanya proyek, kabarmu gimana pagi hari ini. Jadi yang penting tadi tanya imannya Bapak Ibu. Dijawab maksudnya. Dijawab, aku di pagi hari ini wahai Rasulullah mukminan haqqo. Haqqon itu Ibu sungguh-sungguh beriman di pagi hari ini. Jadi mantap imannya Ibu. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini juga Bapak Ibu imannya di pagi hari ini mantap, top markotok, maknyus gitu ya. Maknyus itu sungguh-sungguh kuat. Alhamdulillah. Karena tidak mudah juga Bapak Ibu berangkat subuh-subuh, udaranya seperti ini. Pas dengar azan itu lagi kalau bisa tidurnya lanjut. Tapi kita bangun Ibu-ibu, kita langkahkan kaki agak berat, tapi disitulah besarnya pahala sholat subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Kemudian jawaban Harisah tadi Bapak Ibu direspon oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala unzur ila ma taqul wa inna likulli qaulin haqiqah. Wahai Harisah, kamu perhatikan enggak apa yang kamu ucapkan tadi? Kamu mengatakan di pagi hari ini kamu benar-benar beriman. Imannya top gitu. Fa inna likulli qaulin haqiqah. Di setiap ucapan itu wahai Harisah itu ada hakikatnya. Nah, kamu benar-benar beriman atau tidak? Ataukah hanya bercanda ngomong aku beriman benar-benar wahai Rasulullah? Kamu perhatikan tidak apa yang kamu ucapkan? Di setiap ucapan ada kebenarannya. Ataukah kamu hanya bercanda? Nah, dijawab oleh Rasulullah seperti itu. Kemudian sahabat Harisah tadi Bapak Ibu merespon juga apa yang ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azabat nafsi anid dunia. Wahai Rasulullah, di pagi hari ini kenapa aku mengatakan aku benar-benar beriman? Karena hatiku, jiwaku di pagi hari ini benar-benar jauh dari hubbud dunia. Aku jauh dari tergila-gila dengan dunia. Aku tidak begitu serakah, tidak begitu merasa tamak dengan dunia di pagi hari ini, wahai Rasulullah. Jadi Ibu, maksudnya Harisah di pagi hari itu jiwanya benar-benar apa itu? Bergantung, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di benaknya adalah kehidupan yang panjang, kehidupan setelah kehidupan ini, dan itu menimbulkan ketenangan. Allah dipanggil bangun di pagi hari, alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Jadi yang diingat Bapak Ibu ketika bangun pagi langsung Allah. Bangun, kemudian mau sholat tahajud, sholat malam. Jadi bangun langsung connect kepada Allah. Bukan bangun-bangun yang diingat apa Ibu, pekerjaan belum rampung, utangnya belum lunas, tetangganya kemarin yang rewel,
yang ember gitu. Jadi yang diingat dunia Ibu. Itu kebalikan yang mukminan hak tadi yang diingat Allah. Bangun sholat gitu. Sholat habis sholat subuh. Dia tidak begitu tamak. Aku hari ini mau apa? Aku hari ini pingin dagangannya pingin beruntung 500.000, 1 juta, 1,5 juta. Dia tidak memikirkan ke sana. Bukan berarti kita ini tidak boleh mendapatkan dunia, ibu-ibu. Jangan sampai dikatakan seperti itu terus kita terus ngapain bekerja, ngapain berdagang, ngapain bertani. Bukan Bapak Ibu. Tapi Allah dulu yang kita dahulukan. Kalau Allah yang kita dahulukan, ibu-ibu, banyak ulama mengatakan termasuk hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nanti dunianya ngikut gitu ibu-ibu. Tapi kalau bangun-bangun yang dipikirin dunia, itu akhiratnya belum tentu ngikut, bahkan menjauh. Tapi bangun kita langsung connect yang kita pikirin Allah, akhirat. Hati-hati ya Allah. Mudah-mudahan aku di hari ini menjalani hari ini dengan baik dalam ridho-Mu ya Allah. Bantu aku ya Allah, karena memang berat, beribadah juga berat, berzikir juga berat, ikhlas juga berat. Maka bantu aku ya Allah, termasuk bersyukur juga berat. Insya Allah ibu-ibu sekalian, kalau Allah tujuan utamanya, nanti yang dunianya juga ngikut. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Tadi sampai mana? Jiwaku wahai Rasulullah, insya Allah tidak tamak terhadap dunia, zuhud, Ibu sekalian. Kemudian dilanjutkan oleh Harisah, buktinya ya Rasulullah, fa ashartu laili. Bukti dari kesungguhan imanku tadi, wahai Rasulullah, di sepanjang malam aku sahar. Sahar itu apa ibu? Melek. Melek berarti melaksanakan sholat lail, sholat tahajud. Itu buktinya Rasulullah, dan itu sudah kulakukan. Aku tidak tamak terhadap dunia. Aku selalu mengingat Allah, memikirkan akhirat, dan malam hariku kuisi dengan sholat lail. Nabi Ibu sekalian, itu kita melihat ke diri kita, introspeksi. Kalau kita sudah memang sungguh-sungguh beriman, Ibu, salah satu indikasinya yang tadi. Kemudian malamnya kita isi dengan kebaikan, mendengarkan pengajian, melihat yang baik, baca Quran. Kalau tidak penting tidur, gitu Ibu. Sulit-sulit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu habis isya langsung tidur atau ngobrol atau nonton TV, sinetron Korea apa lagi. Jadi kalau bisa, kalau memang tidak ada yang penting ibu-ibu langsung tidur, karena Rasulullah habis isya langsung tidur. Walaupun berat juga ini ibu-ibu sekalian, termasuk saya juga. Kadang ya buka HP, lihat, wah ini ada demo di Jakarta, wah ini ada yang apa mahasiswa, ada yang SMA dan sebagainya. Terus nggak sadar lama-lama, apalagi status banyak banget tiap hari, atau mendengar atau nonton yang lain sebagainya. Tapi kalau bisa, atau kita lihat yang penting-penting. Kalau tidak penting, selesai, atau baca Quran, atau tidur ibu-ibu. Nanti untuk bangun sholat lain, sholat tahajud ibu-ibu. Apalagi yang sudah berusia 40, 50, 60 ke atas, apalagi ibu-ibu yang mau kita inginkan gitu ya. Kalau makannya sudah ada, minumnya sudah ada, tempat tidurnya sudah nikmat, yang harus kita fokuskan adalah beribadah. Karena sebentar lagi akan mati.
yang sudah siap. Kalau ditanya belum siap ya, tapi mau tidak mau harus. Masya Allah. Fa ashartu laili wa azmatu nahari. Selain aku sholat di malam hari, wahai Rasulullah, aku juga puasa di siang hari. Wah ibu-ibu, ini berat juga ibu-ibu puasa. Termasuk saya juga. Puasa Senin, Kamis, Senin puasa, Kamis puasa. Terus di tengah bulan tanggal 13, 14, 15 di tengah bulan, tapi bulan Hijriah gitu. Yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bukan yang 13, 14, 15 September, bukan 13, 14, 15 Oktober, tapi yang Muharramnya yang itu. Kita puasa Senin, Kamis. Kalau masih kurang, puasa Daud. Tidak ada lagi puasa yang lebih tinggi selain puasa Daud. Jangan puasa tiap hari, itu sudah melebihi para nabi. Nanti melangkahi, melampaui, dan tidak boleh, karena itu akan menzolimi diri kita sendiri. Agama Islam ini agama yang memperhatikan hak-hak kemanusiaan. Jadi sehari berbuka, sehari berpuasa. Puasa Daud itu puasa yang lebih tinggi. Jangan puasa setiap hari. Nah, sahabat Harisah tadi, ibu, dia mengatakan, dia berani mengatakan, saya sungguh-sungguh beriman Rasulullah. Tadi dia bilang, aku tidak tamak oleh Rasulullah. Aku tidak ingin banyak tentang dunia ini. Aku tidak ingin menggenggam dunia. Malam hari aku bangun, siang hari aku berpuasa. Yang namanya orang berpuasa, Bapak Ibu, mesti menjaga dirinya. Orang puasa mesti menjaga ucapannya, menjaga pikirannya, menjaga tingkah lakunya. Jangan sampai puasanya batal, apalagi tidak diterima pahalanya. Berarti orang yang puasa terjaga keseharian. Di malam hari dia beribadah, di siang hari dia terjaga dari sahur sampai berbuka. Berarti dia berani mengatakan, aku orang yang benar beriman, mukminan hak ya Rasulullah. Nah, kemudian lanjutnya ibu-ibu sekalian, tidak sampai di situ jawaban Harisah tadi. Faka'anni bi arsy rabbi barizan. Wahai Rasulullah, aku seolah-olah melihat arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu, seolah Harisah tadi melihat arasnya Allah. Seperti apa arasnya Allah, Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Karena Harisah juga tidak menjelaskan. Jangan nanti kita mimpi melihat ada kursi bagus, kayak aku melihat arasnya Allah. Karena orang yang berani mengatakan begitu, ibu-ibu, orang yang zuhud, yang ibadahnya bagus, kedekatannya dengan Allah luar biasa. Dan ucapan Harisah ini bukan main-main. Dengan apa dia melihat ibu-ibu, bapak-bapak? Dengan basiroh. Basiroh itu hati, bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan imannya. Basiroh, melihat dengan hati. Ini yang namanya tembus ibu-ibu. Jadi hatinya tembus. Jadi kalau bahasa tasawuf itu sudah makomnya, itu sudah tingkat yang lebih tinggi. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Rasulullah, aku seperti melihat arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ibu-ibu. Ini kalau kita tidak mimpi, kita masih melihat mimpi punya mobil, mimpi punya rumah, mimpi jalan-jalan ke Singapura. Jarang kita pingin mimpi melihat arasnya Allah. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannati yatazawaruna fiha. Wahai Rasulullah, aku juga melihat ahli surga. Mereka saling mengunjungi saudara-saudaranya sesama penghuni surga. Kata Harisah, Bapak Ibu sekalian, wahai Rasulullah, aku melihat ahli surga, penghuni surga. Mereka sibuk saling berkunjung antara yang satu dengan yang lain.
Dan ibu besok kita di surga juga begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini mas topik ya, yang dulu ngaji di Mushola Darussalam. Iya, oh kamu di sini toh. Ibu sekalian, besok di surga seperti itu saling mengunjung. Jadi tidak egois, ibu. Tidak ada yang kurang besok di surga. Mau pergi kendaraan ada, hanya terlintas di benak kita sudah ada. Gitu. Tidak perlu BBM, bensin. Apa yang kita inginkan? Taman seperti apa? Termasuk air yang mengalir di surga, ibu, air susu, air jahe, dan semuanya minuman itu mengalir gitu ya seperti sungai. Nah kita pingin kok, kita lagi duduk di sini, tapi airnya lewat sana. Kita hanya cuma terlintas, hanya ingin airnya lewat sini, aku tak ambil gitu ya, itu langsung membelok, mengalir di depan kita. Jadi tidak perlu berucap Bapak Ibu, di surga itu hanya terpikirkan dia langsung. Buah-buahan apa yang belum ada nih, aku pingin ini, hanya belum terucap sudah langsung ada. Dan tidak harus pakai nyogok, tidak harus naik, nanti kepleset malah jatuh, tapi buahnya yang mendekati kita. Luar biasa. Jadi Harisah tadi ibu melihat surga, dan dia melihat ahlinya, penghuni surga saling berkunjung, beramah-tamah, mengucapkan salam, berbahagia. Apa di sana tidak bicara tentang utang, di sana tidak bicara tentang politik, di sana tidak ngomongin tetangganya, di sana semuanya perkataan baik, salaman, selamat. Yang ada hanya senyum, ibu. Apa semuanya ada. Rumah kita terbuat dari berlian emas, apalagi ibu. Mangkuk minuman kita dari emas, piringnya dari, di dunia ini kita tidak boleh punya gelas, punya piring dari emas, tapi kalau di surga semua terbuat dari emas, dihalalkan oleh Allah. Di dunia ini bapak-bapak laki-laki tidak boleh pakai sutra, tapi di surga besok pakaian kita terbuat dari sutra. Ibu sudah pingin bu? Sekarang bu? Belum lagi pendamping dayang-dayang, masya Allah. Bagus. Jadi menyenangkan ibu-ibu di sana. Kemudian dilanjutkan oleh Harisah Bapak Ibu, wa ka'anni anzuru ila ahlin nari yata'awuna fiha. Wahai Rasulullah, aku juga melihat ahli neraka. Bapak Ibu sebaliknya, dia melihat ahli neraka, penghuni neraka. Mereka saling minta tolong antara yang satu dengan yang lain. Aduh, aku udah gak kuat, sungguh berat siksaan ini, aku sudah tidak tahan. Yang satu minta tolong kepada temannya, tapi temannya tidak mungkin bisa menolong. Kata Allah besok kepada penghuni neraka, ibu sekalian, hei kalian dulu, siapa yang kalian sembah selama di dunia? Kepada siapa kalian minta tolong selama di dunia? Kepada siapa kalian beribadah? Sekarang minta kepada orang yang dulu kalian sembah di dunia. Kalau kalian menyembah setan, menyembah iblis, menyembah dunia, sekarang minta kepada yang kalian sembah. Minta kepada hartamu. Mana hartamu yang banyak yang kau tumpukan, yang kau tumpuk-tumpuk dulu? Mana atasanmu yang kau sanjung-sanjung, yang kau sembah-sembah, sehingga kau lupa beribadah, lupa sholat? Sekarang minta tolong sama dia. Kata Allah begitu besok di akhirat. Tidak ada yang bisa menolong siapapun, baik bahkan keluarga kita, teman kita, apalagi tidak bisa. Jadi Harisah ibu melihat neraka. Jadi luar biasa Harisah ini. Kemudian lanjutnya ibu sekalian disampaikan tadi argumen-argumen Harisah tentang keimanan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas jawaban Harisah tadi Bapak Ibu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, absorta faljam. Ada yang mengatakan asokta faljam, ada juga yang mengatakan arabta faljam. Wahai Harisah, engkau telah melihat. Wahai ibu, absorta,
engkau sudah melihat dengan mata hatimu. Falzam, maka tetaplah dalam makom itu, tetaplah dalam posisi itu. Kau sudah sampai kepada keimanan yang sungguh-sungguh. Falzam, tetaplah. Ada yang mengatakan absorta, kau sudah melihat. Ada yang mengatakan asobta, engkau benar wahai Harisah. Ada lagi yang mengatakan arofta, engkau. Arofta itu Bapak Ibu berasal dari kata arofa ya'rifu, ma'rifah. Maksudnya apa? Wahai, kalau bahasa tasawuf sekarang, wahai Harisah, engkau sudah sampai ke tingkat ma'rifah. Ma'rifah itu tahu dan melihat Ibu dengan mata hati. Falzam, tetaplah dalam kondisi itu dan selalu bertahan. Abdun nawwarallahu ta'ala imana fi qalbihi, engkau termasuk hamba yang disinari Allah hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Harisah Ibu, kata surga sudah disinari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan Bapak Ibu dari hadis yang di atas. Bapak Ibu bercerita tentang keimanan kepada Allah, keimanan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama Bapak Ibu menafsirkan, melihat hadis di atas itu adalah bidayat ad-duhul fi maqamil ihsan. Hadis di atas adalah permulaan seorang hamba masuk kepada makom ihsan Bapak Ibu. Jadi ihsan. Dan ihsan itu Bapak Ibu adalah martabatun a'la minal Islam. Islam itu adalah derajat tertinggi di dalam beragama. Jadi si Harisah tadi Bapak Ibu, kalau orang sekolah sudah sampai doktor, profesor, sudah mentok Bapak Ibu, itu namanya darajat ihsan, makom ihsan. Di dalam beragama ada namanya Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Jadi Islam itu ada tiga, atau agama itu ada tiga: Islam, iman, ihsan. Atau Islam itu ada dua. Orang yang berislam ada dua. Pertama beriman dan Islam dan ihsan. Orang masuk Islam Bapak Ibu, belum tentu imannya bagus, belum tentu ihsan, apalagi ihsan. Nah, orang yang masuk Islam mesti dia membenahi keimanan. Kalau imannya sudah bagus, ibu-ibu sekalian, rububiyah, kemudian uluhiyah, asma wa sifatnya sudah bagus, imannya bagus ibu-ibu, dia yakin Allah yang menciptakannya, dia yakin Allah yang memeliharanya, membesarkannya, memberinya rezeki, kemudian dia yakin Allah yang memiliki semua alam semesta dari langit sampai bumi, kemudian hanya Allah satu-satunya yang dia sembah. Dia tidak melakukan kesyirikan ibu-ibu, maka di saat itu sudah sempurna keimanannya. Nah, itu baru disebut tahap iman ibu-ibu. Jadi hanya Allah yang merawatku, hanya Allah yang memberiku makan, hanya Allah yang memberiku kesehatan. Aku ke dokter itu hanya ikhtiar, aku bekerja itu hanya ikhtiar, aku dapat rezeki atau tidak itu sebenarnya Allah yang memberikan. Aku bisa tidur atau nyenyak atau tidak itu juga Allah. Aku bisa melangkah ke musola ini itu juga atas izin Allah. Jadi keimanan seperti itu. Hanya Allah yang ku sembah. Aku sholat bukan untuk yang lain. Maka ibu-ibu hati-hati, apalagi budaya kita menyembah inilah, penjaga inilah, penjaga itulah, juru kunci inilah, juru kunci itulah. Ada barang-barang pusaka yang kita keramati, kita hormati. Hati-hati Bapak Ibu, ini menimbulkan kesyirikan, kemusyrikan. Terhadap tempat kita bekerja hati-hati. Pas waktunya sholat, sholat. Jangan tetap bekerja, nanti disusupimu syirik tadi Ibu.
Kalau lagi bekerja di sawah, dengar azan subuh, dengan azan zuhur, tinggalkan tadi pekerjaan. Kalau masih lanjut bekerja ibu-ibu, hati-hati kemasukan sifat musyrik. Berarti kita lebih mengutamakan pekerjaan kita ketimbang panggilan Allah. Itu belum disebut beriman itu. Nah, ternyata beriman itu tidak mudah gitu. Mulukiah, Allah pemilik langit dan bumi. Maka apa yang kita inginkan, minta sama Allah. Yang memiliki bukan manusia, bukan pemimpin. Kalau ingin pekerjaan, jangan menangis kepada manusia, jangan merengek-rengek, tapi datangilah Allah. Wudu, pakai muklah, pakai pakaian sujud, sholat 2 rakaat. Ya Allah, aku ingin ini ya Allah. Nah, sahabat dulu Bapak Ibu, sendalnya lepas saja, sendalnya putus, lepas mengadunya kepada ya Allah, sendalku putus ya Allah. Aku belum punya duit menggantinya. Ini ya Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Wayahnya harus bayar utang, tapi kok duitnya belum ada ya Allah. Ini 2-3 hari lagi nyampe waktunya Allah. Aku belum punya untuk mengangsur, lapangkan rezeki. Gitu, jangan mengeluh yang lain, jangan share jangan curhat kepada yang lain, tapi kepada Allah. Itu namanya mulukiah. Kalau sudah seperti itu, itu imannya tadi bagus, sudah tertata. Setelah imannya bagus Bapak Ibu, nanti naik ke tingkat ihsan tadi. Nah, si harisah ini Bapak Ibu sudah sampai ke tingkat ihsan. Maka para ulama menyebut hadis yang di atas tadi adalah hadis yang mengindikasikan ihsannya seseorang, atau tanda-tanda permulaan bahwa harisah masuk ke tingkat ihsan. Wah, luar biasa Ibu, kalau sudah ihsan itu Masya Allah. Tandanya apa tadi Bapak Ibu? Dia menyebutkan asbahtu mu'minan haqqo, wahai Rasulullah, aku sungguh-sungguh beriman. Berarti imannya sudah sempurna. Berarti permulaan, di akhir keimanan, tingkat tertinggi dari iman, dan di awal permulaan masuk kepada ihsan. Di saat harisah tadi mengatakan, aku benar-benar beriman wahai Rasul, dengan tanda-tanda yang beliau sampaikan tadi. Kemudian ibu-ibu sekalian, man istaqama alal ihsan, salah satu kehebatan ihsan ini Bapak Ibu, sebelum kita nanti lebih memaparkan apa sih ihsan itu begitu Ibu, sekarang hikmah hebatnya ihsan tadi, dia adalah puncak tertinggi dari keimanan seseorang. Yang kedua ibu-ibu, kalau orang sudah memasuki tahap ihsan dan dia istiqomah pada ihsan itu, maka itu akan mengantarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi koneksinya sudah langsung kepada Allah, melewati yang lain ibu-ibu. Ibaratnya orang-orang yang terdekat dengan presiden gitu ya, penguasa. Jadi kalau mau ngomong langsung aja dia ngomong. Kita kan beda, mau ketemu bupati aja harus protokoler gitu kan. Sekretarisnya janjian dulu gitu. Nah, itu masih di bawah tadi. Tapi kalau orang yang sudah tinggi tadi, dia langsung aja ke bupati, tok, assalamualaikum, masuk. Sama dengan ini kepada Allah, ibu, ihsan itu sudah langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman Bapak Ibu dalam surat Yunus ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang ahsanu. Ahsanu itu berarti ihsan tadi, yang berbuat ihsan. Bagi orang-orang yang ihsan, dia akan mendapatkan husna. Husna itu berarti banyak kebaikan, banyak ihsan Bapak Ibu. Orang yang ihsan akan mendapat ihsan, kebaikan, waziyadah, dan juga tambahan dari kebaikan tadi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa ahsin
kama ahsanallahu ilaik wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat ihsanlah kalian seperti Allah sudah berbuat ihsan kepada kalian. Jadi Allah memang menyuruh kita berbuat ihsan. Kenapa? Itu contoh Allah. Karena Allah juga sudah berbuat ihsan kepada kita. Salah satu ciri-ciri orang ihsan, ibu-ibu, melampaui apa yang ada. Allah, Bapak Ibu, Allah itu pengasih, penyayang. Kita banyak dosanya, Bapak Ibu, banyak kesalahannya. Sholatnya kadang molor, asal-asalan. Baca Qur'annya cuma selesai. Jarang berzikir, sering bohong. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Itu ihsan, Ibu. Maksudnya apa, Ibu? Kata Allah, ihsan kalian sebagaimana Allah berihsan kepada kalian. Salah satu contoh kita, Bapak Ibu, muamalah sesama manusia. Kalau kita mencontoh Allah tadi, kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, melakukan yang tidak baik kepada kita, kita harus juga punya sifat Rahman, pengasih, penyayang. Allah memaafkan. Dalam surat lain, kalau Allah tidak memaafkan, sudah lama dunia ini hancur, Bapak Ibu. Tapi Allah punya sifat ihsan tadi. Nah, kita juga begitu, Bapak Ibu. Berani tidak ini? Berat apa tidak? Orang yang menyakiti kita, omongannya masuk langsung ke hati, kita dicemoohkan begitu, tapi kita ihsan. Kita tetap baik, ketemu tetap senyum, kita sapa, kita punya makanan kita beri kepada dia. Itu ihsan, Bapak Ibu. Ya, salah satu. Kalau engkau diberi, maka berilah kembali. Kita diberi makanan satu mangkuk, kalau kita kembalikan satu mangkuk makanan yang sama, itu namanya adil, Bapak Ibu. Oh, dikasih, kita kasih. Dia ngasih kolak, kita kembalikan kolak. Tapi kalau dia kasih kolak, Bapak Ibu, satu mangkuk kita kembalikan rendang, 2 mangkuk. Wah, kembalikan. Kalau dia suka rendang ya, jadi kita kasih yang dia suka, jangan kita kasih dia tidak suka. Itu tidak ihsan juga. Ibu, dia kasih kita durian 1, kita kembalikan durian 5. Nah, itu ihsan. Termasuk ihsan tadi. Ya, wa asin. Orang yang berihsan dikembalikan Allah, diberi Allah husna. Wa ziyadah, dan lebih dari ihsan tadi, Ibu. Apa maksudnya, Ibu sekalian? Ziyadah ini orang yang ihsan, ulama menerjemahkannya, Bapak Ibu, ziyadah itu besok di akhirat orang yang ihsan itu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ihsan. Tapi ada hadis lain, semua penghuni surga besok insya Allah bisa melihat wajah Allah. Tapi yang ihsan ini, Bapak Ibu, lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelasnya kelas VIP, Bapak Ibu. Ada depan, kalau bioskop ada kelas pesawat, ada VIP, ada kelas ekonomi. Ini kehebatan ihsan tadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita akhiri masih ada waktu 10 menitan ya. Jadi kalau ada yang bertanya silakan. Kita masuk ke pengertian ihsan, Bapak Ibu. Apa sih ihsan itu? Tadi si Harisah, sahabat Harisah, kok disebut sudah sampai ke tingkat ihsan. Ihsan itu, Bapak Ibu, namuzul basair fil malakut hatta yasiro al-khobar lil basiro kal ayan. Ihsan itu, Bapak Ibu, hatinya bisa menembus alam malakut. Alam malakut itu alam gaib, ghaib. Alam gaib bukan berarti setan, Mister Ngesot, tuyul, bukan itu, Bapak Ibu, pocong, bukan itu maksudnya. Tapi alam malakut, alam gaib, hatinya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Harisah tadi bisa melihat arasnya Allah, bisa melihat penghuni surga dan penghuni neraka. Untuk ihsan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ini belum nyampe ke sana, berarti kita masih jauh dari ihsan.
Jadi ihsan hatinya, mata hati Bapak Ibu, bukan mata kepala ya. Karena mata kepala kita tidak bisa, tidak mampu. Tapi mata hatinya melihat, disebut alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat. Malaikat berarti alam gaib ini. Ini yang disebut dengan ihsan tadi. Kalau sudah tembus ke sana Bapak Ibu sekalian, berarti kita sudah sampai kepada tingkat tadi. Maka kita perhatikan Bapak Ibu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah ditanya, "Wahai Muhammad, apakah ihsan?" Dijawab oleh Rasulullah, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kau tidak mampu ke tingkat itu, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kalau kau belum mampu melihat Allah, cukup kau yakin Allah yang melihatmu. Jadi yang kedua tadi di bawahnya ibu-ibu. Jadi ihsan itu ibu-ibu, kita melihat seolah-olah melihat Allah. Maka salah satu sholat yang khusyuk. Kenapa sholat kita tidak khusyuk Bapak Ibu? Karena kita belum melihat Allah. Pernah nggak Bu kita berdoa? Kita berdoa itu seolah-olah Allah di samping kita. Ibu, nah, sampai nggak ke sana Ibu? Kita berbisik itu seperti kita berbisik kepada teman. Nanti datang ya. Kita berdoa Ibu, jangan bayangkan Allah jauh di sana. Tapi kita berbisik, Allah mendengar dan sangat mendengar. Innallaha sami'un alim. Allah sangat mendengar, lebih mendengar daripada kita. Dalam hadis lain, Allah lebih dekat kepada diri kita ketimbang diri kita sendiri Ibu. Allah lebih tahu soal diri kita ketimbang diri kita. Begitu dekatnya Allah. Jadi kita berdoa Ibu, usahakan saat berdoa Allah mendengar. Dan Allah memang Allah mendengar Ibu. Nah, tapi kalau kita, kenapa orang tidak khusyuk berdoa Ibu? Karena dia tidak yakin Allah mendengar. Kenapa? Bubar. Habis sholat bubar, kabur. Nah, berarti masih jauh Ibu. Orang yang sudah dekat mesti doanya lama Ibu. Lama dan terlihat khusyuk. Zikirnya juga mesti lama. Dan dia ngobrol, dia lagi ngobrol sama Allah. Betah Ibu. Ini salah satu termasuk sholat tadi. Kita bayangkan Allah, melihat Allah di depan. Kita bertemu orang saja kita kan bagus, senyum, ngomongnya yang bagus. Kenapa Allah depan kita tidak? Kok masih mikirin yang lain? Ini tadi ihsan. Kalau kita tidak mampu, Allah yang melihat. Maka ibu-ibu, ihsan itu ada dua. Dari hadis di atas ibu dipahami dua makom. Ada dua makom, namanya makom muqarabah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, pastikan, yakinkan Allah yang melihatmu. Kalau kita tadi bisa melihat Allah dengan mata hati, itu disebut makomul arifin. Makomul arif, makamnya orang-orang yang arif, makrifah. Dan itulah ihsan ibu. Tapi kalau belum mampu, itu namanya makomul muraqabah. Dia di muraqabah. Dan itu tingkatnya orang yang ikhlas. Ibu, ini keren juga ini. Kalau kita yakin Allah melihat kita dalam setiap perilaku kita ibu, itu kan sudah bagus juga itu ya. Jadi kita nyolong nggak berani, mau bohong nggak berani, mau ngapusin orang ngapa-ngapain, berbuat yang jelek kita nggak berani, karena kita yakin Allah melihat kita. Itu namanya makom muraqabah dari itu. Dan ini di tingkat orang yang ikhlas. Padahal ikhlas itu sulit Bapak Ibu. Tapi itu tadi disebut tingkat orang yang ikhlas. Ihsan itu masih di atasnya orang yang ikhlas Ibu. Jadi ikhlas dia merasa terawasi, dia melakukan sesuatu karena Allah, karena yakin dia dipantau oleh Allah, maka dia ikhlas. Tapi di atasnya itu Ibu, ihsan tadi bukan hanya Allah yang melihat dia, tapi dia pun melihat Allah. Ini di atasnya.
disebut ihsan tadi. Ya Bapak Ibu, dari hadis tadi ada dua makom, satu makom muraqabah, ikhlas, tapi di atas ikhlas ada satu lagi makomul arifin, orang-orang yang arif. Arif itu paham tentang Allah. Dalam dunia tasawuf disebut makrifah. Jadi ada tingkatan-tingkatan hakikat sampai ke makrifat, itulah ihsan. Nah Bapak Ibu sekalian, semoga kajian ini Bapak Ibu memberikan ilmu pengetahuan bagi kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidak hanya orang yang beriman, tapi juga sampai ke makom ihsan tadi. Maka ibu sholatnya, Bapak Ibu sholatnya yang tertib, qobliyah, ba'diyah, baca Qur'annya yang banyak, zikirnya yang banyak, jaga perilaku Bapak Ibu, ucapan jangan ngomong sembarangan, jangan menyakiti hati orang lain, maafkan orang lain, begitu, biar kita tadi hatinya juga tenang dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kira begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan.